Pemirsa Jawa Pos TV, Masjid Semarang yang terkenal dengan Masjid Agung Semarang atau memiliki sejarah yang sangat panjang. Ada sekarang berada di Jalan Alun-Alun Barat, Kota Semarang. Ini masjid yang berbeda dengan masjid yang ada di Simpang 5 Semarang yang disebut Baitur Rahman. Juga berbeda dengan Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Jalan Gajah Raya. Nah, inilah masjid yang disebut-sebut pertama Kota Semarang atau di Kabupaten Semarang. Mari kita lihat seperti apa masjid itu. Pemirsa Jawa Pos TV, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Agung Semarang, tepatnya di alun-alun Kota Semarang. Nah, ini masjidnya seperti ini. Di depan itu aksennya diberi aksen kuno, meskipun tidak dari kayu, tapi memperlihatkan ini masjid ini memang masjid yang sangat kuno, karena ini konon adalah masjid yang pertama di Kota Semarang. Nah, ini beduknya luar biasa gedenya, segini. Ini setiap menjelang setiap waktu sholat, ini beduk ini ditabuh. Meskipun ya sudah ada pengeras suara, tapi mesti ditabuh sebelum adzan. Kemudian begitu adzan selesai, beduk ini juga ditabuh. Jadi unik, itu merupakan tradisi yang terus-menerus. Ada juga beduk yang lebih kecil. Nah, ini kentongnya juga lebih kecil juga. Sedangkan yang ini yang kentong yang lebih besar. Nah, ini apa yang khas di masjid ini itu pilarnya banyak sekali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3, 24. Ini yang di bagian serambi dalam, serambi luar, belum lagi yang bagian dalam. Mari kita lihat. Ini serambi dalam atau bagian dalam masjidnya. Cirinya itu juga pilarnya itu banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke sana juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di dalam masjid bagian dalam ini ada 36 pilar yang gedenya segini ini. Oh, nggak mencapai, separuh saja nggak mencapai ini. Wah, hampir 3 lingkaran tangan saya. Ini masjid sudah full AC. Nah, ini ya dingin sekali karena itu pintu-pintu utama itu ditutup. Tapi jemaah masih tetap bisa masuk ke sini setiap saat. Sholat apa saja, pada saat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan juga pada saat-saat sholat sunat misalnya. Nah, itu jamaah selalu penuh karena memang orang dari mana-mana. Lokasinya sangat strategis di pusat perdagangan, di pusat Kota Semarang. Pemirsa Jawa Pos TV, sekarang saya bersama Pak Kiai Muhaimin, pembina Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung
Semarang. Pak Muhaimin sehat nggih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi terus sehat Pak Yai. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Pak Muhaimin ini habis sakit ketika umroh, kakinya sakit, kemudian sempat masuk rumah sakit nggih Pak Yai, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat dan semoga terus sehat Pak Yai. Saya bukan kiai. Ya, tapi tetap masih ingin belajar gitu. Nggih. Nggih kiai pun bisa disebut pelajar. Asal mau belajar. Pak Muhaimin. Nuwun sewu, ini Masjid Agung Semarang. Tepatnya kalau terkenal itu Masjid Agung Kauman Semarang, itu kan sangat legendaris. Sejarahnya panjang, tidak bisa dipisahkan dari lahirnya kota Semarang juga. Tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Islam masuknya Islam ke Semarang juga, dan tidak bisa dipisahkan dengan kawasan yang ada di sekitarnya juga, menjadi satu kesatuan. Karena itu Masjid Agung berada di alun-alun. Alun-alun dan Masjid Agung tidak bisa dipisahkan. Di sini ada Kanjengan, tempat pemimpinnya berada, pusat pemerintahannya yang ada di depan masjid, tidak bisa dipisahkan juga. Kawasan bisnis, ada Pasar Johar, ada Pasar Jai, kemudian belakangan setiap sore ada pasar sore Jumat, Sabtu, Minggu juga tidak dipisahkan dari Masjid Agung. Ada Kampung Arab juga, pusat bisnis, tidak bisa dipisahkan Masjid Agung juga. Nah Pak Muhaimin, saya ingin tahu sejarah Masjid Agung itu seperti apa. Konon masjid yang ada di Kauman ini bukan yang pertama Masjid Agung itu, tapi dari Mugas, kemudian pindah ke Bubaan, yang sampainya akhirnya ke sini. Bisa diceritakan Pak Muhaimin? Baik, terima kasih. Yang perlu kita sepakati dulu itu namanya itu masjid apa sih? Orang ada yang menyebut Masjid Agung Semarang. Ya. Ada yang menyebut Masjid Besar Semarang. Ada yang menyebut Masjid Kauman. Kok beda-beda? Ya kalau kita telisik sejarah itu ya sebenarnya dulu itu namanya ya Masjid Semarang. Ya. Itu bisa kita lihat di Stadblad Belanda, di mana di situ disebutkan bahwa ada 4 masjid di Jawa itu yang dijadikan sebagai masjid wakaf, yaitu Masjid Semarang, Masjid Demak, Masjid Kendal, dan Kaliwungu. Duluan terpisah ya. Itu 4 masjid yang disebut sebagai masjid wakaf. Jadi di situ belum menyebut masjid besar atau masjid Agung belum ada. Nah setelah itu kita kembalikan ke sejarah awal. Jadi dulu konon itu setelah peninggalnya Syekh Siti Jenar, itu kerajaan Demak itu mengutus seorang ulama yang bernama Maulana Ibnu Abdus Salam untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Pulau Jawa, di pantai utara Pulau Jawa, sekaligus ya menggantikan kedudukannya Syekh Jenar itu. Jadi beliau mendapatkan restu dari Sunan Kalijogo. Beliau mengajak anaknya yang namanya Pangeran Made Pandan gitu. Karena namanya itu Syekh Abdul Qadir, katanya aslinya namanya Maulana Ibnu Abdus Salam itu awalnya namanya itu. Kemudian berangkatlah berdua itu menyusuri pesisir Pulau Jawa, kemudian singgah atau merapat di, dulu kan masih lautan, di sebuah perbukitan yang namanya Bukit Pragoto. Di Bukit Pragoto itu kemudian mereka berdua membangun padepokan. Padepokan ini fungsinya apa? Satu, untuk memperluas pengaruhnya kerajaan Demak. Yang kedua, untuk menyebarkan agama Islam, karena dulu itu ya kalau yang namanya pemerintah itu tetap
punya kewajiban menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Akhirnya disitulah dibuat padepokan itu, dan letaknya di mana ya, di Bukit Pragoto itu. Bukit Pragoto itu kira-kira di kawasan Mugas, sebelah baratnya Simpang 5 Semarang. Kira-kira kalau dari sini itu sekitar 4-5 km. Tapi kalau di kawasan Simpang 5 Semarang itu kira-kira ya 1 sampai 1,5 kilometer ya Pak Yai ya. Di situ tempatnya memang tinggi. Tapi kok kemudian namanya Bergota di situ itu? Awalnya namanya Pragoto. Tapi sebelumnya itu akhirnya kan Maulana Ibn Abdus Salam kan meninggal. Ya. Kemudian meninggal dimakamkan di Bukit Pakis Aji ya, sekarang di pemakaman itu di Mugas itu. Iya, iya. Itu dulu namanya di situ ya Bukit Pakis Aji itu. Lah, kemudian kenapa kok Pragoto menjadi Bergota? Ya, itu ada semacam hampir kesamaan nama. Jadi awalnya namanya Pragoto, tapi kemudian menjadi Bergota. Bergota dari kata berg in kota. Berg itu pemakaman. Jadi pemakaman di kota itu Bergota. Hampir sama dengan Pragoto tadi. Sebenarnya lain itu, tapi ya karena mirip-mirip. Nah, kemudian disitulah mulailah tadi anaknya tadi Padepandan ini meneruskan bapaknya tadi itu. Kemudian berkembang. Kemudian kerajaan Demak konon sudah runtuh menjadi kerajaan Pajang. Nah, kemudian setelah itu Maulana Ibn Abdus Salam yang punya anak namanya Padepandan tadi, kemudian itu mengurus supaya ini menjadi sebuah kabupaten. Nah, dari yang awalnya itu hanya padepokan, lalu karena dianggap sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagai padepokan, maka kerajaan Pajang lalu mengukuhkan Semarang menjadi Kabupaten Semarang. Itu terjadi pada tanggal 2 Mei 1547. 1547. Itu bisa dilihat, monggo, itu adalah hari jadi Kota Semarang. Kota Semarang, ya. Yang orang Semarang tidak banyak tahu. Itu mudah, sekarang coba aja dikonversikan. 2 Mei 1547 itu Masehi atau Miladiah. Kita konversikan ke dalam Hijriah. Ketemulah 12 Rabiul Awal 954. Artinya apa? Artinya Kabupaten Semarang itu dibentuk pada saat peringatan Maulid Nabi. Orang yang nggak tahu, jadi ini sebenarnya kota santri betul. Dibentuknya ada pada saat peringatan Maulid Nabi di Kerajaan Pajang. Itu rahasia umum. Coba sebenarnya bisa dilihat di konversi. Itu pada saat peringatan Maulid Nabi. Itu. Terus kemudian cerita pembangunan masjid yang ada di situ oleh siapa tadi? Kemudian kan Maulana Padepandan tadi membuat masjid. Kemudian masjid itu menjadi cikal bakal Masjid Agung Semarang. Cikal bakal Masjid Semarang. Di Mugas itu. Kemudian lama-kelamaan dianggap di situ kurang strategis. Karena berada di perbukitan. Maka dipindahlah dari bukit tadi itu di kota dibukalah kota Semarang. Pada waktu itu ada di Bubaan itu. Di situ dibangunlah masjid sebagai penggantinya masjid yang ada di tadi itulah. Pemirsa, Bubaan itu kira-kira berada di sebelah timur dari Masjid Agung ini. Kira-kira 2 km saja. Di sebelahnya kawasan Kota Lama. Jadi orang menyebut di situ juga alun-alun Bubaan karena memang bulat sekali. Jadi Bubaan itu sebenarnya bahasa daerah. Bahasa Kota Semarang asli. Bubaan dari kata bubak. Orang Jawa biasanya dipakai an. Bubak menjadi Bubaan. Bubak itu artinya membuka. Itu daerah baru yang dibuka. Di situ ada pecinan, kemudian ada Kota Lama itu, disitulah ada masjid. Di Masjid Bubaan itulah
kemudian masjid yang periode keduanya Masjid Semarang itu masih disebut Masjid Semarang dulu. Masih Made Pandan. Itu sudah lain. Oh, sudah lain, sudah perkembangannya. Karena itu kan ada yang namanya Sunan Bayat yang kemudian dikubur di Klaten itu perkembangannya di daerah seperti itu. Tapi yang kita jelas tahu bahwa di Bubaan itu masjid ini dibangun ya bersamaan dengan pengembangan daerah itu, pembukaan daerah itu, ada Kota Lama, ada Desa. Ternyata yang ada di Bubaan itu tidak lama. Tidak lama kenapa? Karena terjadilah pertempuran atau peperangan geger pecinan itu. Di mana orang-orang Cina awalnya di Batavia ya kemudian menyebar ke mana-mana termasuk Semarang itu memberontak kepada VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC Belanda itu yang dianggap memonopoli perdagangan. Nah, kemudian disitulah orang-orang Cina yang ada di pecinan itu dibantu oleh orang-orang Kojo, Pekojan. Pekojan. Itu kan komplek Bubaan semua itu. Kemudian dibantu oleh pribumi juga. Mereka bertempur melawan VOC di Kota Lama. Lah karena masjid ada di tengah-tengah antara pecinan dengan Kota Lama, masjidnya itu terbakar. Sehingga masjid itu terbakar habis. Lah lalu ternyata Belanda punya sebuah kebijakan yang dulu disebut sebagai politik etik, politik balas budi. Di mana Belanda menganggap bahwa untuk bisa merogoh atine wong pribumi itu diberikan fasilitas-fasilitas yang kaitannya dengan keagamaan, pendidikan dan sebagainya itu lalu dibuatlah masjid. Masjid itulah yang kemudian menempati masjid yang ada di sini. Masjid yang ada di sini ini, tapi bukan yang ini. Itu masjid ini didirikan zamannya Nicolas Harting. Diresmikan oleh Gubernur Jenderal Nicolas Harting. Ada prasastinya. Ada prasastinya di situ disebutkan diresmikan pada tahun 1750. Jadi masjid yang ada di sini ini awalnya diresmikan pada tahun 1950 zamannya Nicolas Harting. Nicolas Harting sangat terkenal karena di situ beliau yang membagi Mataram Islam menjadi dua, Ngayogyakarta dan Hadiningrat Kasunanan Hadiningrat itu Surakarta itu. Nah itu mereka juga beliau itu juga kan tadi politik etik tadi membangun ini. Kemudian ternyata 1870 itu ternyata saat 1750 tidak lama pada tahun 18 agak lama sudah 100 lebih 1885 masjid yang di sini itu terbakar juga karena sambaran petir terjadi pada tanggal 25 April 1885 dan itu terjadi malam Jumat setengah 9 malam. Masjid konon terbakar habis, yang ada tinggal konon mimbarnya Jumat itu. Nah masjid itu kemudian di situ maaf ini saya agak mundur dulu. Pada saat dibangun masjid ini itu masjid ini adalah masjid yang sebelum dibangunnya terbakar sebelum 1885 itu masjid ini dianggap masjid yang besar. Maka di situ disebutlah Masjid Besar Semarang. Jadi namanya menjadi Masjid Besar. Masjid Besar. Yang dulu Masjid Semarang menjadi Masjid Besar. Nah kemudian terbakar tadi 1885 dan itu bisa dibuktikan dengan prasasti juga. Di prasasti itu disebutkan di situ adalah Masjid Besar Semarang. Sudah diakui menjadi Masjid Besar. Masjid Besar, Kemudian itu memang terjadi itu Semarang. Masyarakat penduduk kota Semarang merasa sedih karena masjid yang menjadi kebanggaan itu terbakar. Kemudian pada tahun Cokrodipuro itu Bupati Cokrodipuro kemudian itu membangun kembali masjid tadi itu. Masjid jadi tanggal 1889 dan ini adalah masjid yang keempat. Bangunan yang keempat dan bangunan itu yang sampai sekarang kita pertahankan. Mana yang itu? Yang ada di bawah Seng.
Jadi bangunan Tajuk Tumpang 3. Ya. Jadi masjidnya kayak gini tuh. Tajuk Tumpang 3. Ya, ini. Ya. Tajuk Tumpang 3 itu ada filosofinya. Itu kayak bangunan-bangunan masjid di Jawa ya. Kayak di Demak itu juga menggunakan bangunan Tajuk Tumpang 3. Ada 3 atap. Itu adalah filosofi tingkatan manusia itu pertama adalah Islam. Kemudian naik menjadi iman. Kemudian kalau sudah iman menjadi ihsan. Ketika sudah mencapai ihsan maka dia akan sampai ke tingkatan terakhir yaitu ma'rifatullah. Nah itulah kemudian makanya dalam masjid itu di atasnya ada mustaqo. Allah di atas. Mustaqo itu itu ada lafalnya Allah. Nah itulah masjid yang di bawah seng. Nah seng ini kan tetap menjadi ikonnya masjid. Yang sampai sekarang kita pertahankan. Oh masih ada ya? Konon itu seng itu diimpor dari Belanda. Dan seng ini seng yang beda dengan seng sekarang, tebal sekali. Dan seng ini konon diimpor dari Belanda barengan dengan Gereja Blenduk. Jadi yang ada di Kota Lama. Masjid Agung Semarang itu hanya selisih nggak sampai 2 tahun lah. Di sini kita terbakar 1885, di sana itu ya 1887 itu diresmikan. Jadi hanya terpaut 2 tahunan. Itu konon sengnya itu barengan didatangkan. Jadi Gereja Blenduk itu gereja besar yang berada di tengah-tengah kawasan Simpang 5. Itu juga Kota Lama. Berada di Kota Lama. Itu menjadi cagar budaya. Sama dengan masjid ini juga menjadi cagar budaya. Dilindungi ya Pak Muhammad. Sama-sama atapnya seng. Sama-sama atapnya seng. Cuma kita karena dilihat kok sengnya kok ketoknya gak menarik lalu kita cat. Kita buat pola hijau sama putih itu. Di sini. Jadi biar menarik. Sebenarnya itu sengnya ya seng lama yang dulu dibangun itu. Ini adalah masjid yang keempat yang kita pertahankan. Satu, masjid ini memang masjid dengan struktur kayu jati. Jadi bangunan Tajuk Tumpang 3 ini kita menggunakan kayu jati. Dan kayu jati ini kayu jati yang kuno, yang mahal-mahal. Ini konon kalau misalnya kayu jati ini dijual, dibuat bangun masjid lagi yang bagus, bisa itu. Itu ya hanya perlombaan aja ya. Jadi masih ada jati-jatinya itu? Jatinya masih ada. Yang di atas yang ditutup itu ya? Yang ditutup, yang kayak di lantai 2 itu. Itu memang kenapa kok ditutup sebenarnya ya, supaya itu kan kotor. Satu kalau tidak ditutup tuh banyak anak-anak yang bermain-main di situ. Bahaya. Dan yang kedua, di situ memang ada pusaka masjid. Tombak 3. Nah, tombak itu memang dulu waktu setelah terbakar dibangun lagi. Kemudian salah satu Bupati Semarang yang memberikan sumbangan ya, memberikan bantuan itu 3 pusaka tadi itu. Satu namanya Kiai Pleret, Kiai Mojo, Kiai Mojo, Kiai Pleret, dan Kiai Puger. Kiai Puger. Itu tiga sumbangan yang sampai sekarang kita cepat di sana kan tidak salah persepsi. Dianggap nanti wah ini sakti ini enggak, kita apa adanya lah. Zaman dulu orang seneng ditandai dengan hal-hal seperti itu ya kita pertahankan. Tapi konon ada cerita-cerita mistis gitu. Ya saya tidak akan menceritakan ini kepada masyarakat karena nanti salah persepsi. Nanti terjadi malah tahayul. Jadi gitu. Jadi itu satu hal yang di sini khusus itu adalah mimbar kita tadi yang saya bilang ketika terbakar semua habis. Jadi mimbarnya itu mimbar yang asli yang sebelumnya itu. Mimbar ini juga punya nilai historis. Apa nilai historisnya? Adalah mimbar yang berani mengumumkan kemerdekaan Indonesia secara terbuka hanya berselang 1 jam. Jadi kita tahu bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 itu di hari Jumat. Pada pukul 10 diproklamirkan. Itu pada hari Jumat, itu bulan puasa. Dan itu terjadi hanya 1 jam menjelang Jumatan. Lah ketika itu ada seorang
aktivis namanya Dr. Agus itu mendengar Ikhwal ini negara diproklamasikan. Kemudian Dr. Agus tadi itu siap-siap di mimbar tadi itu. Jadi zaman dulu itu mimbar itu setiap Jumat itu di situ ada disender sama RRI. Semarang Hosokyoku itu dulu namanya Semarang Hosokyoku atau sekarang namanya RRI. Di situ supaya orang mendengar dan hanya pada saat Jumatan itulah mungkin yang ada serangan langsung ya. Dulu tuh orang nggak ada media yang bisa di efektif. Betul. Kecuali radio tadi. Begitu radio di sender langsung Dr. Agus tadi naik mengumumkan kemerdekaan. Dan itu begitu setelah sholat Jumatan beliau lari ke Jakarta. Karena dikejar sama tentara Jepang. Nah itu alhamdulillah kita pernah punya rekamannya itu ada seorang saksi mata namanya Mbah Giri yang dia pada waktu itu ikut sholat di sini. Dan beliau itu katanya beliau ingat itu pada saat itu tuh gerimis. Karena gerimis dia datangnya lebih awal ke masjid. Dan dia kebetulan duduk di depannya mimbar tadi. Kemudian dia tahu-tahu ada orang urus. Dia naik ke mimbar ngomongkan merdeka. Wah, Mbah Giri tadi pulang kan masih kecil dia. Gumbar-gumbar, wah, Indonesia merdeka. Wah, itu menjadi sebuah berita yang sangat mengagetkan. Pada saat kekuasaan Jepang kok dibanding kemerdekaan. Nah ini yang kita tahu dengan radio itu langsung berita itu menyebar. Bahkan kalau kita tahu pertempuran pertama kali melawan penjajah di Indonesia itu di Semarang. Itu karena apa? Karena pengumuman itu langsung menyebar dari tadi itu radio RRI tadi itu luar biasa. Itu keberanian yang luar biasa yang harus ditanggung oleh Dr. Agus tadi. Dan ini diakui sejarah tentang pengumuman di sini. Kalau dengan di museum yang ada di Gerda Bakti itu disebutkan di situ. Ada sebuah sejarah yang tidak bisa kita, karena satu-satunya tempat ibadah yang mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka dan hanya berselang 1 jam setelah kemerdekaan diproklamasikan. Ini sejarah. Nah kemudian dari situlah kemudian masjid ini berkembang kemudian menjadi masjid gini, kenapa menjadi Masjid Agung? Lah kemudian itu saya masih ingat dulu Pak Harto di akhir zamannya Pak Harto itu Pak Harto membuat sebuah gerakan perpustakaan masjid. Yang waktu itu diawali dengan pendirian membuat masjid itu diklasifikasikan. Ada yang namanya masjid nasional, itu tingkatnya adalah negara, yaitu Masjid Istiqlal. Ada masjid yang tingkatnya adalah provinsi. Namanya Masjid Raya. Ada tingkatnya itu masjid kota yang namanya Masjid Agung. Ada tingkatnya itu kecamatan namanya Masjid Besar. Lah di sini dulu masjid besar, tapi masjid besar karena itu adalah tingkatnya ke kecamatan. Padahal untuk kota itu namanya Masjid Agung, maka dari masjid besar itu digantilah menjadi Masjid Agung Semarang. Itu sejarahnya panjang sekali ya Pak Muhaimin dan sangat bersejarah tadi berkait dengan perjuangan bangsa Indonesia, terkait dengan penyebaran Islam, terkait dengan pendirian kota Semarang gitu. Nah itu yang Kanjungan itu ceritanya gimana? Nah gini, Kanjungan dulu itu kan Kabupaten Semarang, kemudian ada pembagian. Kalau Semarang yang asli itu namanya di bawah kabupaten. Tapi kalau Semarang yang pemekaran itu Gemente itu kota praja. Jadi yang asli itu Kauman, Pecinan, Kampung Arab dan sebagainya itu namanya asli itu di bawah kabupaten.
Kalau yang Gemeente atau Kota Praja itu yang pemekarannya itu, yang ada di bawah maksudnya. Oh iya, iya. Itu semualah. Pada waktu itu, pada tahun 62-an lah itu ada penataan kota yang dulu itu Semarang dibagi dua. Sekarang juga ada pembagian dibagi dua juga, tapi pembagiannya lain. Kalau dulu kota Semarang asli dan pemekaran, kalau sekarang kota yang di bawah ini semua menjadi kota atau Kota Praja atau Kota Madya. Kemudian yang pemekaran Semarang seperti Ambarawa, seperti Ungaran itu menjadi Kabupaten Semarang. Karena di situ dulu tuh bupatinya itu adalah yang ada di Kanjengan. Setelah itu pindah di Ungaran. Di Ungaran di situ menjadi ibu kotanya Kabupaten Semarang, sedangkan Semarang sini semuanya pusat kantornya ada di Kota Praja yang sekarang namanya Balai Kota. Balai Kota. Jadi Kanjengan itu juga pusat pemerintahan dulu waktu sebelum tahun 62. Ya, saat itu gitu. Nah, makanya ketika terjadi Dugderan itu awalnya Semarang masih berada di Kabupaten Semarang. Masjid Agung Semarang masih berada dalam kawasan Kabupaten Semarang. Itu kan awalnya. Jadi kalau sekarang ini ada perbedaan penetapan awal Ramadan antara ru'yah dan hisab. Zaman dulu sesama ru'yah pun juga berbeda. Jadi waktu itu ada yang mengatakan sudah melihat, ada yang mengatakan belum. Jadi Semarang itu kan dari dulu Masjid Agung Semarang itu menggunakan ru'yah untuk penetapan awal bulan. Tapi waktu itu berbeda. Satu sudah melihat, dulu yang satu belum melihat. Akhirnya apa? Bupati Semarang waktu itu Raden Mas Tumenggung Arya Perboningrat membuat sebuah kebijakan, yaitu mengutus utusan khusus untuk melihat bulan. Pada tanggal 29 Sa'ban, utusan khusus itu melihat bulan. Sudah kelihatan atau belum? Ketika bulan itu tidak terlihat, maka itu istiqmal menjadi 30 Sa'ban. Ketika bulan itu sudah terlihat, maka utusan khusus tadi akan berada di Masjid Kauman ini, Masjid Agung Semarang ini untuk menyampaikan hasilnya kepada para ulama yang sudah berkumpul, yang disebut dengan halaqah ulama itu. Setelah semuanya prosesnya diselesaikan, kemudian dikabarkanlah kepada bupati. Supaya bupati yang mengumumkan, supaya masyarakat kumpul, dibunyikan bunyi beduk di masjid, duk duk duk. Di Kabupaten Semarang yang ada di Kanjengan itu dibunyikan bunyi meriam, duer duer duk duer duk duer duk duer, kemudian menjadilah Dugderan. Pemirsa, luar biasa, ini sejarah panjang Masjid Semarang yang kemudian menjadi Masjid Agung Semarang, diceritakan oleh Pak Muhaimin dengan sangat gamblang, tidak terpisah dari berdirinya kabupaten atau kota Semarang, tidak terpisah dengan pemerintahan, tidak terpisah dengan perjuangan bangsa Indonesia, bahkan sangat bersejarah pernah dipergunakan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia hanya 1 jam setelah proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta. Terima kasih Pak Muhaimin, luar biasa, moga-moga barokah di bulan Ramadan ini. Amin Gusti. Pemirsa Jawa Pos TV, sudah saya ajak melihat Masjid Agung Semarang dan sejarahnya yang ternyata sangat panjang terkait dengan perkembangan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, terkait dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, terkait dengan perkembangan bisnis di Kota Semarang dan sebagainya yang luar biasa. Dan masjid ini
ditetapkan sebagai cagar budaya. Saya Bayi Haki, sampai jumpa.